Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tidak lupa pula salam sejahtera bagi rekan-rekan non-muslim yang hadir di sini. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Shaleh Asnawi sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tangerang Selatan beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua DPD Garda Nasdem Kota Tangerang Selatan Kakak Eko beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Hairul Saleh sebagai Ketua Badan Kesbangpol ya Pak sekarang Kota Tangerang Selatan. Yang saya hormati Abang Saifuddin atau Bapak Camat Serpong. Yang saya hormati perwakilan dari saya Partai Garnita Malahayati. Yang saya hormati Bapak Hamdan Suhaimi ya Pak ya, yang tadi telah baca doa, dan seluruh perwakilan dari KNPI maupun organisasi Kembang Latang dan tamu undangan sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Yang saya banggakan KKMC dan juga nanti moderator kita Kakak Agus Maulana, senior saya di Partai Nasdem. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan rahmat, nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita sehingga hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka bersilaturahmi dalam tema diskusi untuk membedah buku peran strategis pemuda dalam menghadapi persoalan bangsa. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaat beliau sampai kepada kita hingga di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah, izinkan sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lia Mahdia Fitri. Kalau Pak Hairul cuma kenal Lia sama Fitrinya, kata Pak Camat tambahin Mahdianya. Kalau Pak Saleh singkat aja tadi Lia. Saya lebih senang sebenarnya dipanggilnya Neng Lia, orang Sunda sebetulnya. Saya anggota DPD Partai Nasdem Dapil Tangerang Selatan. Saat ini saya berada di Komisi 3 DPD Partai Nasdem. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan aspirasi atau apapun itu berkaitan dengan DPD Provinsi Partai Nasdem, dalam kesempatan hari ini kita mungkin bisa diskusi secara singkat nanti setelah acara forum ini selesai. Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian yang hadir di sini, sebagaimana tadi Bapak Muhammad Shaleh menyampaikan bagaimana bangganya beliau acara hari ini dapat terlaksana, pun demikian dengan saya sebagai perwakilan anggota Dewan dari Kota Tangerang Selatan, sebagai perwakilan dari generasi milenial, karena saya lahir tahun 88, saya masih masuk generasi milenial. Ada generasi Z, generasi Y, ada generasi X. Alhamdulillah saya masih masuk generasi itu. Jadi gini Pak Soleh, ada generasi milenial, kalau Pak Muhammad Saleh sama Pak Hairul ini masuknya generasi kolonial. Iya. Kolonial dan milenial ini. Makanya tadi kata Pak Hairul tuh PMP, kalau saya beda, saya PPKN. Kita beda masa itu. Ini hal yang hadir di sini tidak dibeda-bedakan dengan generasi-generasi tersebut, tapi saya harap yang hadir di sini kita siap bersama-sama duduk bersama sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Reri dalam bukunya. Sebagaimana juga Pak Soleh menyampaikan, persoalan bangsa ini bukan hanya menjadi persoalan pemerintah saja. Kita harus menyorotinya
mengomentarinya, bahkan yang lebih penting adalah memecahkan persoalan bangsa ini. Sebagaimana kita ketahui, di Tangerang Selatan sendiri, Tangerang Selatan merupakan satu kota madya yang sangat homogen, heterogen, bukan homogen. Sudah banyak suku, adat, budaya masyarakat yang ada di kota Tangerang Selatan. Tentu saja, pluralisme atau perbedaan latar belakang budaya itu menjadikan seseorang memiliki sudut pandang yang berbeda. Maka ketika menghadapi satu persoalan, maka ini pun akan menjadi satu rumusan yang berbeda. Terlebih lagi, saat ini akses terhadap media sangat mudah digapai oleh siapapun. Tidak ada filter. Berita-berita yang hoak dan menyesatkan kadang dianggap benar. Berita yang benar kadang dianggap salah. Hal-hal seperti ini semakin memperumit persoalan. Saya berharap dengan adanya forum ini, para pemuda khususnya di kota Tangerang Selatan dan umumnya, saya berharap ini Kakak Eko bisa diadakan nanti di kabupaten kota lainnya seprovinsi Banten, usulan saya, agar bisa duduk bersama-sama, ikut serta-merta memecahkan persoalan-persoalan bangsa ini, baik secara nasional maupun dalam daerah. Kalau secara nasional, di buku ini telah dibedah bagaimana persoalan nasional tentang zona ekonomi eksklusif Natuna, bagaimana tentang amandemen undang-undang, bagaimana tentang penolakan Nasdem terhadap rancangan undang-undang ketahanan rumah tangga yang saya juga menyepakati itu tidak terlalu esensial dan penting saat ini. Banyak hal-hal lain yang harus disoroti oleh kita, diangkat oleh kita, dan dipecahkan bersama. Semoga ini bisa menjadi aspirasi terhadap pemerintah untuk membentuk peraturan-peraturan baru yang memang lebih penting dan lebih dibutuhkan dalam kondisi saat ini. Dan saya berharap kehadiran tokoh-tokoh pemuda yang memang lebih memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat kritis bisa melakukan forum diskusi ini secara konstruktif, membedah semuanya secara konstruktif. Jangan hanya sekedar hadir menggugurkan kewajiban tapi tidak menjadikan apa-apa. Tidak ada hasil yang bisa di follow up atau bahkan hasil yang bisa dikembalikan sebagai bentuk pengabdian kita kepada masyarakat. Ingat kata Bu Leri di buku ini sebagai salah satu jalan kita melakukan kebaikan. Maka niatkan forum diskusi kita hari ini khususnya oleh para pemuda sebagai niat jalan kita melakukan kebaikan. Mencurahkan pemikiran kita, mencurahkan kritis-kritis kita, mencurahkan aspirasi-aspirasi kita untuk melihat segala persoalan dan bersama-sama duduk membedahnya. Hanya saya titip pesan kepada para pemuda, karena saya juga masih muda, mohon maaf. Dalam forum diskusi kita harus memiliki etika komunikasi. Kita harus menghargai ketika siapapun itu yang berbicara, tua atau muda, apapun pendapatnya. Kita melihat, kita mendengar, karena dengan etika dan strategi komunikasi tersebut, saya yakin kita dapat membentuk satu forum yang sangat baik. Dengan harapan forum itu nantinya ke depannya bisa memunculkan satu benih-benih untuk pemecahan hal-hal atau persoalan-persoalan lain di luar sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya juga turut menghimbau sebagaimana tadi Pak Hairul Saleh menyampaikan, kita masih tetap dalam keadaan pandemi. Saat ini pemerintahan Kota Tangerang Selatan dan pemerintahan Provinsi Banten terus mengupayakan peningkatan pendapatan daerah kita untuk tetap bisa bertahan dalam hantaman ekonomi akibat pandemi COVID ini.